Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Ya, untuk kita, biarlah kita menjadi suatu kehidupan yang baru lagi dengan kita mau beraktivitas, kita mau menjadikan kehidupan kita yang lebih sehat lagi, yaitu mari kita berolahraga dan mari kita menjaga akan stamina kita untuk kita mencapai di puncak akhirnya nanti kita tetap sehat bila kita bertemu dengan Kristus yang kedua kalinya. Ya, biarlah kita saling menjaga akan kesehatan kita, saling menjaga akan kekuatan tubuh kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk menghadapi semuanya. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Akal Sehat dalam Reformasi Pola Makan. Ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mereka yang memahami hukum-hukum kesehatan dan yang diatur oleh prinsip akan menjauhi kedua sikap yang berlebihan, baik pemanjaan selera maupun pengekangan. Makanan mereka dipilih bukan sekedar untuk memuaskan selera, tetapi untuk membangun tubuh. Mereka berusaha untuk memelihara setiap kemampuan, tetap berada dalam kondisi terbaik demi pelayanan yang terbaik kepada Allah dan manusia. Selera dikendalikan oleh akal sehat serta hati nurani, dan mereka dianugerahi kesehatan tubuh dan pikiran. Walaupun mereka tidak memaksakan pandangan mereka kepada orang lain, keteladanan mereka menjadi suatu kesaksian yang mendukung prinsip-prinsip yang benar. Orang-orang ini mempunyai pengaruh yang luas untuk kebaikan. Di sini dikatakan kepada kita sangat-sangat luar biasa ya, bagaimana kita tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam sebuah pertandingan untuk menguasai diri kita dalam segala hal. Ini ditulis oleh Rasul Paulus menulis sebuah artikel atau frasa, yaitu menguasai diri. Dia juga tegaskan kita dalam sebuah pertandingan ya, orang-orang Kristen yang setia, baiklah kita dapat memiliki akan konsep itu di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menuliskan dengan tegas, sebagai orang Kristen yang percaya, kita harus bersiap, kita harus menerima semua itu, kita harus menguasai diri kita, sehingga kita tahu betul bahwa apa yang akan menjadi bagian untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menulis dengan tegas dan juga dia memerintahkan kepada Timotius untuk melakukan hal yang sama, untuk dapat berjaga-jaga. Dalam berjaga-jaga dalam keadaan waras, dalam keadaan sehat. Ya, inilah yang diberikan kepada kita. Rasul Paulus mengumpamakan ini seperti pertandingan lari atau pertandingan sepak bola. Kita harus kejar supaya kita mendapatkan mahkota. Ya, Rasul Paulus bilang, orang bertanding untuk mendapatkan mahkota yang fana, tetapi kita mendapat mahkota yang kekal. Jadi mari kita lihat, kalau kita berada di dunia ini, kita melihat pertandingan ya. Ada pertandingan lari, olahraga lari atau gym. Dia akan menguasai dirinya, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan mahkota itu atau mendapatkan kemenangan itu di dalam kehidupannya. Ya, orang yang mau bertumbuh, orang yang mau melakukan itu setiap di dalam kehidupannya dengan setia, maka dia akan memperoleh suatu mahkota kemenangan itu. Ya, misalnya kita nge-gym, kita mengangkat beban ya, mungkin 6 kilo kita angkat. Oh Tuhan, terasa berat. Iya, terasa berat. Tapi apakah kita mau terus mengangkat beban itu setiap kali kita mau melakukan pekerjaan itu? Kita mengangkat 6 kilo. 7 hari atau 3 minggu kita angkat terus. Oh, ini beban terasa ringan ya. Ayo kita ambil lagi yang 10 kilo. Kita ambil. Berat, iya memang berat. Tapi kita mau supaya itu menjadikan kehidupan kita yang lebih kuat lagi. Supaya kita dapat bertanding, kita menang, mendapatkan mahkota itu. Tapi Tuhan, kita bertanding untuk mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Hidup
yang benar, hidup yang sehat, untuk melihat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menguasai diri kita. Karena orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya untuk membatasi kemauan dia untuk melakukan hal yang menjadi kepentingannya dia. Biarlah kita membatasi kepentingan kita sendiri. Tapi bila mana kita mau meraih akan sukacita dari Tuhan. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa mereka berusaha untuk memelihara setiap kemampuan tetap berada dalam kondisi terbaik demi pelayanan yang terbaik kepada Allah dan manusia. Tetap menguasai diri mereka untuk menjalankan suatu pekerjaan yang sudah diberikan kepada mereka. Di zaman kita saat ini juga Tuhan menginginkan hal yang sama untuk kita melakukannya. Kita sebagai pelayan Tuhan, biar kita mau mengambil suatu kesempatan, mengambil komitmen kita untuk melakukan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, dengan orang yang mau menguasai dirinya. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan dia akal yang banyak supaya dia dapat bertumbuh untuk mempelajari hal-hal yang baru. Ya, inilah seperti kita, saudara-saudara, kita yang berada di akhir zaman. Kita akan mengambil suatu pekerjaan dengan iman yang begitu luar biasa. Ada ayat yang mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Ya, ini kesempatan untuk kita dapat belajar dan bertumbuh di dalam iman. Orang-orang percaya, Rasul Paulus menegaskan tadi, dengan sebuah pertandingan ini. Kita tidak meraih pertandingan di dunia, meraih pertandingan mahkota di dunia ini. Tetapi kita akan bertanding untuk meraih mahkota kemuliaan Tuhan. Kita akan meraih kesempatan itu untuk bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama mempelajari firman untuk mengubah kehidupan kita. Biarlah di tahun ini kita dapat bertumbuh bersama-sama, menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadikan akal sehat kita, menjadikan akal kita menjadi akal yang baik, menjadi pikiran yang sehat, menjadi pikiran yang lebih berguna dan bermanfaat lagi. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa keteladanan mereka menjadi suatu kesaksian yang mendukung prinsip-prinsip orang benar. Orang-orang ini mempunyai pengaruh yang luas untuk kebaikan. Kita mempunyai mempunyai kebaikan yang begitu luas, atau kemampuan untuk berbuat baik itu banyak. Maka kita berbagi satu sama lain. Jangan kita menguasai diri, jangan kita pakai untuk kehidupan kita sendiri. Tapi bagaimana kita dapat menguasai pikiran kita dengan diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, ada sesuatu yang benar-benar masuk akal mengenai reformasi dalam hal makanan. Hal ini harus dipelajari secara mendalam dan luas. Dan janganlah seorang mengecam orang lain, karena mereka dalam segala hal tidak sama dengan cara hidupnya. Tidak mungkin menciptakan aturan yang mutlak untuk mengatur kebiasaan setiap orang. Dan janganlah ada yang berpendapat bahwa dirinya yang menjadi ukuran bagi semua orang. Tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama. Makanan yang terasa lezat dan menyehatkan bagi seorang mungkin tidak enak, bahkan berbahaya bagi orang lain. Ada sebagian orang yang tidak bisa minum susu, sedangkan orang lain mendapatkan manfaat darinya. Sebagian orang tidak dapat mencerna polongan-polongan dan kacang-kacangan, sementara bagi yang lain itu merupakan makanan yang menyehatkan. Bagi sebagian orang, hidangan biji-bijian yang kasar merupakan makanan yang baik, sementara yang lain tidak dapat memakannya. Ya, di sini dikatakan kembali kepada kita bahwa ada sesuatu yang benar-benar masuk akal mengenai reformasi dalam hal makanan. Nah, kita mempunyai suatu berkat yang begitu luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberikan kita berkat itu tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Memberikan kita dalam hal makanan, dalam hal kesehatan. Ya, Tuhan sudah memberikan itu kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi maukah kita menjadi suatu harapan untuk bagi orang lain juga atau tidak? Nah, inilah pertanyaan di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa tidak mungkin menciptakan aturan yang mutlak untuk mengatur kebiasaan setiap orang. Dan janganlah ada yang berpendapat bahwa dirinya lah di ukuran bagi semua orang. Kita tidak boleh menganggap diri kita menjadi ukuran bagi orang lain.
Tetapi bagaimana kita mau menjadi orang yang membawa harapan itu, ya kita meminta kepada Tuhan supaya kita tidak memakai ukuran kita sendiri atau memakai hikmat kita sendiri. Ya Tuhan membagikan kepada kita hal-hal yang begitu luar biasa. Dalam makanan kita juga mempunyai suatu berkat makanan. Mungkin orang yang tidak dapat menikmatinya, tapi bagaimana kita mau dapat berbagi satu sama lain. Di sini juga dikatakan kepada kita, makanan yang terasa lezat dan menyehatkan bagi seseorang tidak mungkin enak, bahkan berbahaya bagi orang lain. Itu memberikan kepada kita makanan yang Tuhan sudah berikan itu di dalam firman-Nya. Ya, mungkin kita merasakan makanan itu enak, tetapi bagi orang lain itu berbahaya. Ya, untuk itu biarlah kita menguasai diri kita dengan hal apapun itu. Ya, dengan hal makanan, dengan hal mementingkan diri kita sendiri atau hal kesombongan. Kita harus menguasai diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan kita selalu memakan makanan yang bukan menjadi bagian kita untuk makan makanan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan supaya kita dapat bertanding, kita dapat hidup sehat, hidup segar dan bugar untuk menjadi harapan bagi orang lain. Ya, di sini dikatakan kepada kita bahwa pembaruan dalam hal makanan harus berlangsung secara bertahap. Karena penyakit dalam tubuh hewan meningkat, maka penggunaan susu dan telur semakin tidak aman. Suatu usaha harus dilakukan untuk menggantikannya dengan bahan lain yang tidak mahal tetapi menyehatkan. Masyarakat di mana-mana harus diajar bagaimana sebisa mungkin memasak tanpa menggunakan susu dan telur, namun makanan mereka tetap menyehatkan dan enak. Pertimbangkanlah dengan seksama menu makananmu. Pelajarilah faktor sebab dan akibatnya. Tingkatkanlah pengendalian diri. Jagalah agar selera tetap berada di bawah pengendalian akal sehat. Jangan pernah menyalahgunakan perut dengan makanan terlalu banyak, dengan makan terlalu banyak. Tetapi jangan pula merampok diri sendiri dan lezat yang dituntut oleh kesehatan. Makanlah sesuai dengan pertimbangan terbaik Anda. Dan ketika Anda meminta Tuhan memberkati makanan untuk menguatkan tubuhmu, percayalah kepadanya bahwa Dia mendengar doamu dan jadilah tenang. Pencipta yang bijaksana, berilah aku akal sehat dalam memilih apa yang harus aku makan. Membina keluarga sehat, halaman 290-293. Ini juga dikatakan kembali kepada kita untuk kita dapat mengendalikan akan diri kita. Pelajari sebab dan akibat dari sebuah makanan. Ya, mungkin di sini juga dikatakan bahwa kita tidak terlalu mengkonsumsi telur dan susu, tapi sebaiknya kita memakan makanan yang sehat, yang tidak terlalu mahal. Bukan kita makan buah-buahan atau kacang-kacangan yang lain. Biarlah itu semua kita dapat mencapai itu daripada yang sudah diberikan kepada kita. Jadi di sini dikatakan bahwa makanlah sesuai dengan pertimbangan terbaik Anda. Dan ketika Anda meminta Tuhan untuk memberkati makanan untuk menguatkan tubuhmu, percayalah kepadanya bahwa Dia mendengar doamu. Ketika kita memakan makanan yang sederhana, makanan yang sehat, kita meminta Tuhan untuk memberkatinya, Tuhan akan mendengar doa kita dan akan memberkati kita, dan kita pun menjadi senang. Ya, inilah pelajaran kita. Sama seperti Rasul Paulus menegaskan kepada kita orang-orang percaya, sama seperti pertandingan. Ya, inilah pertandingan kita untuk menguji iman kita. Menjadi manusia yang sehat, menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bertumbuh. Ya, inilah pelajaran yang sangat menarik. Biar kita selalu mau bertumbuh di dalam iman kita. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.